lihat yang diminum apa. Sama dengan MOS. MOS itu nggak masalah kok. Yang masalah adalah isi MOS-nya tuh apa, gitu kira-kira. Sebetulnya yang berkenaan langsung dengan sekolah dan MOS pada saat ini adalah kepala sekolah, bukan begitu? Yang berkenaan langsung. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita berharap kepada Diksda, kepada menteri bahkan sampai ke atas, mungkin ya dibutuhkan sebuah peraturan menteri atau apapun itu. Tapi kalau kepala sekolah memiliki prinsip bahwa MOS seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa, bisa saja kan? Sangat bisa, sangat bisa. Apalagi di sekolah itu kan ada komite sekolah, kumpulan para orang tua. Tapi permasalahannya begini, Mbak. Kita sadar dulu nggak gitu bahwa itu nggak baik, gitu. Kadang-kadang kan masih pro kontra. Saya upload saja di Facebook itu pro kontra. Ada yang setuju gitu, ada yang fanatik MOS, ada yang sama sekali tidak setuju dengan MOS. Jadi pertama kita bangun kesadaran dulu, sepakat dulu nggak bahwa itu hasilnya tidak baik. Sama seperti kita sepakat bahwa minuman sehat itu lebih baik daripada minuman keras. Sehingga akhirnya orang tua sadar dan melarang, jangan minuman keras gitu, jangan minum minuman keras, jangan ikut MOS yang penuh kekerasan. Itu kan intinya MOS penting gitu. kalau isinya sehat. Persis. Ada beberapa cuplikan Ayah Edi dan juga pemirsa yang akan kita tampilkan berikut ini terkait dengan kegiatan masa orientasi siswa yang kami rangkum dari beberapa titik di tanah air. Berikut ini. Masa orientasi siswa atau MOS yang diselenggarakan di seluruh Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Juli menjadi pembicaraan hangat bagi orang tua siswa. Pasalnya, masih banyak sekolah yang mengharuskan murid-murid barunya membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran sekolah dan kerap memberatkan sang anak maupun orang tua mereka. Di SMK Negeri 2 Banjar, Jawa Barat, seorang siswi menengah atas yang tengah mengikuti masa orientasi siswa jatuh pingsan lantaran kelelahan. Sementara itu, siswa baru laki-laki wajib digunduli saat masuk sekolah oleh kakak kelasnya. Selain itu, siswa juga diharuskan datang ke sekolah sejak pukul 5 subuh. Berbagai macam atribut dari bahan daur ulang juga harus mereka pakai saat masuk sekolah. Kegiatan MOS tersebut wajib dijalani siswa selama 1 minggu. Siswa-siswi baru SMP Negeri 13 Kota Cirebon diminta untuk membawa sejumlah perlengkapan yang tidak wajar. Di antaranya tempat sampah tas, topi pot bunga, dan celana rok rumbai. Perlengkapan tersebut wajib dibawa saat pelaksanaan MOS selama 3 hari ini. Pihak Dinas Pendidikan Kota Cirebon masih memberikan toleransi terkait pembebanan biaya tambahan pelaksanaan MOS dengan syarat sesuai dengan identitas sekolah. Sejumlah siswa dan siswi sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat mengeluhkan pelaksanaan MOS yang dianggap cenderung merugikan siswa dan orang tua. Beberapa sekolah mewajibkan ratusan siswa barunya mengenakan tas dari karung goni, serta diminta membawa makanan ringan dengan merek tertentu yang sulit dicari. Para siswa pun diharuskan berdiri di bawah terik matahari selama waktu tertentu. Meski melanggar peraturan Menteri Pendidikan Nomor 55 Tahun 2014 dan Permendik Nomor 21 Tahun 2015, namun kegiatan MOS yang dikeluhkan para siswa masih terus digelar. Berawal dari keluhan sejumlah orang tua siswa perihal pelaksanaan MOS yang memberatkan, Forum Pengaduan Independen atau FORPI Daerah Istimewa Yogyakarta membuka posko pengaduan MOS untuk menampung keluhan dari wali murid dalam pelaksanaan masa orientasi siswa. FORPI juga akan menindaklanjuti pengaduan orang tua siswa jika terjadi tindakan perpeloncoan. Selain membuka pos pengaduan selama tahun ajaran baru, FORPI juga memantau pelaksanaan MOS agar tindak perpeloncoan tidak terjadi. Tim TV One mengabarkan. Masa orientasi siswa adalah masa pengenalan. Iya. Yang seharusnya seperti itu. Pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan. Toiletnya di sini, ruang guru di sini, begitu kan? Guru BP di sini. Di sini. Terus kemudian untuk kesehatan di sini, musolanya di mana? Itu kan seharusnya. Termasuk juga ada ajaran dulu apa P4 ya kan. Terus udah gitu soal GBHN, butir-butir Pancasila Indi masih ingat ya kan. Itu positif. Kalau yang sekarang ini berarti mengenali senior yang galak yang mana. Betul. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada senior galak tuh itu pada jongkok semua jalannya begitu. Ngesot. Ya kan, terus dicukur paksa, digunting paksa. Tadi begitu. katanya kumis sebelah. Ya. Kecukur. Kita akan bincang dengan siapa nih, Vi? Nanti ada salah satu pejabat pendidikan
di daerah Banjar ya, Kabupaten Banjar, Jawa Barat, Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan setempat yang akan kita ajak berbincang terkait dengan temuan dari salah satu tayangan tadi ya, kepala yang digunduli oleh para seniornya begitu. Kami akan kembali saat lagi. Ya, segera kita bergabung ya dengan Pak Ahmad Yani selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Banjar, Jawa Barat. Pak Yani, dalam tayangan tadi tim kami atau kontributor kami yang berada di lokasi merekam praktek adanya penggundulan secara sporadis ya, seperti itu ya, yang dilakukan oleh senior terhadap para siswa baru. Ini dibenarkan oleh Anda, Pak, Dinas Pendidikan? Pertanyaannya, secara pribadi juga secara kedinasan, bahwa praktek-praktek seperti itu, seperti pencukuran rambut secara massal, itu betul-betul memang tidak dibenarkan. Karena kami sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Banjar, ya, terkait dengan MPLS ini, bahwa kegiatan MPLS itu harus mengacu kepada bagaimana pengenalan lingkungan sekolah kepada para peserta didik baru. Saya setuju sekali dengan pernyataan Mbak Indi tadi, bahwa si peserta didik dikenalkan dengan lingkungan sekolah, misalkan ini loh kepala sekolahnya, ini guru BP-nya, ini guru-guru kalian, ini kakak-kakak kelas kalian, ini musolanya, ini masjidnya, ini ruang belajarnya. Nah, jadi itu lebih normatif seperti itu. Jadi secara pribadi dan kedinasan, kami tidak setuju kalau memang ada praktek-praktek perpeloncoan seperti yang tadi ditayangkan. Apakah seperti harus itu berjalan jongkok, Pak? Apakah itu juga diketahui? Tentunya diketahui, Pak, karena itu di lingkungan sekolah, begitu kan, dilakukan. Teguran sudah dilakukan atau belum, Pak? Itu aja pertanyaan saya. Dan sanksinya ada tidak, Pak? Baik. Begini, informasi seperti tadi itu baru kami terima tadi malam, informasi tersebut. Nah, kalaupun itu terjadi, kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan kami sudah mengingatkan dengan pihak sekolah bahwa kita harus kembali kepada hakikat pelaksanaan MPLS itu sendiri. Sebab perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa saat ini namanya itu adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu memang ada MOS, masa orientasi siswa, ada MOPD dengan masa orientasi peserta didik, yang terjadi bentuk-bentuk perpeloncoan seperti yang tadi disebutkan. Nah, pemerintah terus mengkaji ulang pelaksanaan kegiatan ini, maka dirubahlah namanya menjadi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Diharapkan dengan perubahan nama, kemudian perubahan materi-materi yang ada di dalam MPLS ini akan menghilangkan praktek-praktek semacam tadi. Kalaupun ada praktek-praktek semacam tadi, itu adalah di luar sepengetahuan kami, karena kami sebetulnya sudah mensosialisasikan hal semacam ini kepada para sekolah jauh-jauh hari sebelumnya, dari mulai pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Seperti itu. Baik, Pak Yani, kalau Anda mengatakan sudah memberikan semacam sosialisasi begitu kepada seluruh sekolah, tapi nyatanya masih ada sekolah yang melakukan hal serupa, artinya dinas dianggap angin lalu dong, Pak?
sepertinya seperti itu ya. Ya, tetapi saya yakin ini bukan terjadi atau kebijakan dari kepala sekolah. Saya yakin kepala sekolah sudah mensosialisasikan kepada guru, kepada siswa-siswa kelas 2 dan kelas 3. Saya yakin sudah mensosialisasikan. Tetapi pada pelaksanaan terkadang ada kurang kontrol dari pihak pengelola di sekolah. Saya yakin seperti itu. Jadi kepala sekolah sudah mensosialisasikan, tetapi pada implementasinya di lapangan tidak ada kontrol yang ketat, sehingga para kakak kelas dalam hal ini adalah kelas 12 dan kelas 11 ada semacam eksplorasi kegiatan keluar daripada panduan yang sudah kita sampaikan. Seperti itu Mbak Indi. Pertanyaannya mengapa dibiarkan oleh pihak kepala sekolah ya? Karena itu terjadi di lingkungan sekolah begitu Pak. Tapi disimpan dulu ya. Kita juga akan melihat bagaimana suasana masa orientasi di Jakarta ya. Bapak mohon ditahan. Ya. Ya. Saat lagi. Kita akan kembali. Iya, masih bersama saya Ramon Ardian. Saya sekarang saat ini berada di SMA Negeri 21 di Jakarta Timur. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, para peserta dari masa orientasi pendidikan siswa baru sedang melakukan istirahat setelah melakukan materi pelatihan baris berbaris yang diadakan SMA Negeri 21. Seperti kita lihat juga bahwa tidak ada atribut yang cukup aneh, bisa dibilang bahwa SMA 21 telah mengikuti himbauan dari surat edaran yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan serta Gubernur Basuki Cahayapurnama. Namun seperti apa teknis dari pelaksanaan MOPD di SMA Negeri 21 ini? Saat ini saya sedang bersama saya Bapak Feryandi selaku Ketua MOPD di SMA Negeri 21 ini. Selamat pagi Bapak Ferry. Ya. Pak, bisa nggak dijelaskan ya seperti apa sih aplikasi dari surat edaran yang sudah diberikan dari Kemendikbud dan juga dari Gubernur Basuki Cahayapurnama di MOPD SMA Negeri 21 ini? Baik, untuk Bapak bisa dari TV One, bahwasanya SMA 21 sudah melaksanakan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan surat instruksi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta mengenai pelaksanaan MOPDB di SMA Negeri 21 yang tidak melakukan perpeloncoan seperti yang diharapkan dari surat edaran tersebut. Sebenarnya SMA 21 sudah lama melaksanakan MOPDB, tidak ada perpeloncoan. Tetapi dengan surat edaran ini kami lebih lagi memperhatikan setiap kegiatan MOPDB. Dan tahun ini secara keseluruhan kegiatan MOPDB di SMA 21 dikoordinir oleh bagian kesiswaan beserta wali kelas 10. Dan kegiatan tersebut sesuai dengan isi dari surat edaran yang berisi tentang pengenalan lingkungan, pengenalan tata cara belajar, pengenalan dengan pengurus OSIS, serta pengenalan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan. Dan itulah yang semua aspek atau isi surat edaran di Kementerian dan instruksi Bapak Gubernur kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Iya, seperti apa aja sih Pak materi yang diberikan kepada para siswa-siswa baru ini? Apa dengan selain mungkin baris berbaris, mungkin apalagi yang diberikan dari SMA Negeri 21? Untuk baris berbaris sudah kita lihat bersama, kemudian pengenalan lingkungan mungkin kita libatkan siswa untuk menjaga lingkungan sekolah dengan menata taman-taman, kemudian menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian untuk kegiatan OSIS ya dikenalkan kepada pengurus OSIS ya, dan dimotivasi mereka untuk menjadi pengurus OSIS di tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk eskul di SMA 21 itu ada 17 eskul yang bisa dijadikan sarana anak untuk melaksanakan hobi-hobinya.
Dan eskul itu diperkenalkan kepada siswa baru. Dan satu eskul yang wajib memang dan sudah berjalan sampai 4 tahun di SMA 21 bahwa pramukaan menjadi eskul wajib. Dan itu juga akan diperkenalkan kepada siswa baru. Dan lain-lain mengenai biata mandala, tata cara belajar itu juga disampaikan kepada anak-anak baru. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ferry atas wawancaranya. Dan demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak Ferry Andi tadi. Mungkin terlihat sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di luar Jakarta ini, di mana masih ada sedikit perpeloncoan dan juga kekerasan yang diterapkan dalam masa orientasi sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Rivi dan juga Indi. Silakan. Ya, baik Ramon. Memang kalau kita lihat tidak ada atribut, kata Ramon tadi begitu, dan juga pemaparan dari kepala sekolah memang baik adanya. Dan tadi suruh masuk kelas ya? Masuk kelas? Iya. Iya, nggak masuk kelas tuh di belakang. Masih ya? Hanya lebih menepi aja gitu ya, karena udah masuk TV. Tadi kan dijemur. Ada komentar Ayah Edi terkait dengan visual di Jakarta dan juga keterangan dari Pak Ahmad Yani selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan di Banjar, Jawa Barat begitu. Ada komentar sedikit mungkin. Ya mohon maaf sebenarnya dari tadi udah pengen komentar. Silakan. Jadi dengan mendengarkan penuturan dari Pak Ahmad Yani, jadi wajar kalau Masih ada ya Pak Ahmad Yani ya? Ya Pak Ahmad Yani wajar kalau misalnya sejak zaman dulu saya sekolah sampai zaman anak saya sekolah masih ada MOS yang seperti itu. Karena apa? Tindakan dari pemangku kebijakan hanya untuk mengubah nama aja. Jadi namanya diganti seperti sistemnya tetap seperti UAN, kemudian UN, SMA, SMU dan kembali lagi SMA. Kemudian zaman kita dulu si Penmaru, kemudian ada SMPTN, nggak ada yang berubah begitu, cuma ubah-ubah nama saja. Nah makanya saya sebagai ketua komunitas atau katakanlah pengelola komunitas para orang tua Indonesia, di sana tergabung sekitar 400.000. Nah saya menghimbau kalau memang tidak ada tindakan tegas, tidak ada kejelasan, tidak ada action yang aplikatif di lapangan, kenapa nggak kita ambil jalan simpel saja? Orang tua berani melarang anaknya ikut MOS yang di dalamnya ada kekerasan. Kan di dalamnya itu sudah kelihatan sebelum MOS itu dilakukan. Jadi persiapan MOS-nya kita lihat saja. Kalau persiapan MOS-nya kita tanya sama anak kita, kamu disuruh apa saja? Oh nanti kami nggak disuruh apa-apa, kami justru diminta untuk bagaimana membuat orang lebih bahagia. Seperti di Singapura kan MOS-nya seperti itu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik buat sekolah kita, itu kita izinkan. Tapi kalau dari persiapannya anak kita suruh beli salon pas, beli karung goni, beli kaleng kosong, kemudian dikalungin di leher itu dan sebagainya. Sudah menunjukkan tanda-tanda ya? Iya, jelas. Dicukur tadi itu gimana? Dicukur. Bahkan dulu ya saya cerita ya, zaman saya kuliah itu ada MOS, kemudian ada anak daerah kebetulan tumbuh kumis. Ya tumbuh kumis karena sudah mahasiswa gitu. Terus apa yang terjadi? Dipotong tapi dipotongnya separuh. Diminta potong separuh. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah pulang MOS, mereka berantem. Dicari betul-betul yang nyuruh motong separuh itu. Memang kumisnya potong separuh begitu. Rupanya itu menimbulkan dendam, bukan malah mengedukasi apalagi menguatkan mental. Jadi bohong besar kalau dikatakan bahwa MOS itu untuk penguatan mental. Bukan. Anak itu menjadi kuat mentalnya kalau dimotivasi, bukan dikerasi atau dihina atau dibullying semacam itu. Seperti itu. Banyak contoh-contoh yang lain. Mungkin di antara kita para penonton juga mungkin yang ada di sini pernah mengalami hal-hal semacam itu. Pinter banget langsung. Pernah. Saya pernah lah. Udah. Gitu. Yang melakukan apa? Penamparan, pemukulan? Saya fisik. Dan yang tadi tuh masalah jongkok lah, cari-cari atribut yang Ayah Edi bilang. Oke, saya ingin tanya sama Rivi. Setelah saya narasumber ya? Iya. Teman-teman saya narasumber loh, ingat loh. Tolong dicatat saya narasumbernya. Setelah menerima kekerasan pada saat MOS, apa yang Rivi rasakan gitu? Keesokan harinya langsung mencari senior yang melakukan itu, ada dendam atau gimana? Baik, saya akan jawab usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Baik, kita ke Pak Yani dulu atau? Boleh ke Pak Yani dulu ya. Pak Yani masih bergabung bersama kami, Pak Yani. Pak Yani, pertanyaan saya mungkin terakhir seperti ini aja Pak. Mungkin nggak Pak dengan adanya temuan-temuan seperti ini yang terjadi di wilayah dinas Bapak begitu ya? Oke, MOS tahun depan tidak kita berlakukan. Karena ini juga ada permintaan dari KPAI juga ya, yang meminta Menteri Pendidikan untuk menghapus MOS. Mungkinkah di wilayah Bapak, melalui Bapak lah mungkin, meniadakan MOS untuk tahun ajaran ke depannya?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagi kami, Dinas Pendidikan Kota Banjar tetap normatif. Kita mengacu kepada aturan-aturan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalaupun misalkan itu ditiadakan, bagi kami tidak ada masalah. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana seorang siswa peserta didik baru bisa mengenali lingkungan sekolahnya. Dia akan sekolah di sana dengan merasa nyaman, baik nyaman dengan lingkungan fisiknya, nyaman lingkungan dengan guru-gurunya, kemudian nyaman dengan kurikulum sekolah tersebut. Bagi kami, masalah ditiadakan atau adanya itu bukan masalah utama. Seperti itu. Yang menjadi permasalahan bagi kami adalah bagaimana para peserta didik baru merasa nyaman belajar di sekolah yang baru. Iya, kami akan bertindak tegas bagi sekolah yang melakukan pelaksanaan perpeloncoan seperti itu. Kami akan melakukan teguran, kami akan mutasikan kepala sekolahnya. Seperti itu. Mutasi ya. Oke. Baik Pak Ahmad Yani. Terima kasih Pak. Sekarang kita ada wilayah Ada lain kepala, lagi. ya ada kayak di Cirebon, Jawa Barat, masih di Jawa Barat. Ini kepala dinas pendidikannya langsung. Ya. Pak Wahyo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahyo. Kalau di wilayah Bapak, Pak, lagi-lagi Pak, tim kita yang ada di wilayah Bapak itu merekam semacam aktivitas membawa perlengkapan-perlengkapan yang katanya kan judulnya orientasi Pak, pengenalan lingkungan sekolah begitu ya. Bayangan saya sih Pak, kalau pengenalan lingkungan sekolah kan tadi kata Indi kan melihat kamar mandi, toilet begitu. Ini ruang UKS. Ya lingkungan lah secara keseluruhan. Iya betul, dan lingkungan lain-lainnya begitu. Ini membawa-bawa hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan pendidikan di sekolah Pak. Ember semacam itu, lalu juga menggunakan topi dari pot bunga, macam-macam Pak gitu. Ini kenapa bisa sampai terjadi seperti ini Pak? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya masa orientasi itu filosofisnya selalu menyenangkan, kemudian yang murah, meriah, massal, dan seterusnya. Sehingga suasana anak didik, sebagaimana Pak Menteri sampaikan, jadikanlah sekolah itu merupakan taman, merupakan tempat yang ngangenin, yang enak sebagai rumah kedua di sekolah tersebut. Begitu juga dalam masa orientasi, pada dasarnya orientasi bertujuan untuk memperkenalkan semua program, semua kegiatan, beserta lingkungannya, baik itu yang menyangkut manusianya, materialnya, dan seterusnya. Namun dalam kenyataannya, terkadang menerjemahkan itu bermacam-macam. Kami tanyakan kepada Kepala SMP 13 Cirebon, yakni memasang atribut pot dari plastik itu. Tujuannya adalah sebagai berikut. Di sekolah tersebut memang halaman untuk lingkungan itu sangat sedikit terbatas. Diharapkan dengan mengenal pot itu muncul kreatif anak agar anak tersebut mencintai tanaman dan timbul kreasinya cinta pada lingkungan. Begitu juga di balik bawahnya itu kan membawa tempat sampah. Itu tujuannya ya tadi. Yakni dengan bermain, kalau ada sampah langsung dipungut, masukkan ke situ. Dan itu pun sebagai lambang pada saat pembukaan orientasi seperti itu. Memang ini menerjemahkannya berbeda-beda, sehingga cara pandangnya berbeda-beda. Dengan Anda silakan. Nah, Ya Pak, saya boleh tanya ya Pak ya. Apakah kalau kita ingin anak-anak kita mencintai bola, kemudian bola dipotong tiap hari diletakkan di kepalanya setiap kali berangkat sekolah pakai topi bola begitu?
Begitu Tadi cara lupa, kita ya. mengedukasi anak cinta bola, saya juga jadi pengen ketawa ini. Sekarang saya mau bertanya begini, Bapak sudah berapa lama di Departemen Pendidikan? Dan Bapak Ya. tahu bahwa sejak zaman saya udah hampir setengah abad nih Pak. Sampai hari Ya. ini kita expose di TV, kenapa masih ada begitu? Apakah selama 50 tahun kurang lebih ini kita tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Kita aware atau pura-pura tidak aware? Atau seperti apa? Nah, yang menarik Ya. adalah tadi waktu dijelaskan bahwa tujuan dari pakai pot bunga di kepala adalah untuk supaya anak-anak kita mencintai bunga. Itu adalah hal yang sangat lucu buat saya gitu. Kalau Ya. kita ingin, ini di tempat saya memimpin sekolah. Kalau ingin anak-anak cinta bunga, setiap anak dikasih satu bunga untuk mereka pelihara dengan nama Ya. mereka, bertanggung jawab menyiram, merawat. Nah, kalau mati kita bahas kenapa sampai mati dan sampai akhirnya mereka mencintai bunga. Bayangkan kalau seandainya anak TK dipaksa untuk pakai pot bunga, apakah hasilnya mereka akan mencintai bunga? Apakah kalau mereka dipaksa pakai topi dari bola yang dipotong, bola plastik, apakah mereka akan mencintai Sepak bola. sepak bola? Nah, ini adalah sebuah hal yang mari kita pikirkan sama-sama. Nah, itulah kenapa saya upload di media sosial, mengajak para orang tua berperan aktif, berperan serta untuk mengkontrol proses MOS ini. Kan Baik. kita tahu ya, pada awal persiapan kita sudah tahu kalau anak kita disuruh beli macam-macam, itu pasti udah nggak beres begitu. Tapi kalau kita bandingkan di Singapura, mereka tidak dimintai apa-apa, tidak dimintai dana, justru ketika sekolah mereka dikasih tugas. Oke. Hari ini tugas kalian adalah membuat orang lain lebih berbahagia, misalnya Baik. begitu. Kemudian besok tugas kalian adalah bagaimana membuat sekolah kita lebih baik. Jadi Baik. apa yang tidak ada kalian coba usulkan, seperti Oke, itu. Oke.